Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa nasallahu tabaraka wa ta'ala an yarzuqana ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Jamaah salat maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam ini dengan karunia Allah Subhanahu wa taala semata kita diberi sehat wal afiat dan dimudahkan untuk melanjutkan pengajian kita. Semoga pengajian kita ini senantiasa mendapatkan berkah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi sebab mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Jamaah salat maghrib rahimakumullah, dalam waktu dekat insyaallah kita akan memasuki bulan Ramadan, bulan yang sangat mulia. Ja'akum syahrul mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan, sehingga banyak sekali keutamaan bulan Ramadan. Maka kita harus bergembira menyambut bulan Ramadan itu. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Dalam surat Yunus, wahai Nabi SAW, sampaikan kepada umatmu, hendaklah kalian bergembira dengan karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu jauh lebih baik dibandingkan harta benda yang kalian kumpulkan. Dan tentu saja Ramadan dengan berbagai keutamaan yang ada di dalamnya yang mungkin sudah disampaikan oleh pemateri-pemateri yang lain sebelumnya, itu karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang kita harus bergembira menyambutnya. Dan bulan Ramadan ini harus menjadi media peningkatan iman. Kita lihat di dalam surat At-Taubah, wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadatuhu hadhihi imana fa ammal ladzina amanu fazadathum imana wa hum yastabshirun. Orang munafik kalau datang satu surat turun kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, satu surat dari Al-Quran yang isinya kadang keyakinan, kadang amal, yang harus diyakini, harus diamalkan, harus ditaati, harus dipercayai. Orang munafik itu menjadikan hal itu sebagai bahan olok-olokan. Mereka bertanya satu sama lain, ayyukum zadatu hadhi imana, siapa yang meningkat imannya dengan sebab
surat dari Al-Quran ini. Fa ammal ladzina amanu fazadathum imana wa hum yastabsyirun. Beda dengan orang-orang beriman. Satu surat Al-Quran yang berisikan hukum-hukum Allah, berisikan syariat Allah, kadang berisikan perkara-perkara berita yang wajib diyakini, kadang berisikan perintah yang wajib dikerjakan, kadang berisikan larangan yang harus ditinggalkan. Itu menambah iman mereka, meningkatkan iman mereka. Wahum yastabsyirun, dan mereka bergembira, berbahagia, saling memberikan bisyarah satu sama lain. Ya, selamat masuk ke bulan Ramadan. Sebagaimana Nabi SAW ketika memasuki bulan Ramadan, beliau berkhutbah di hadapan para sahabatnya, memberikan bisyarah itu, ja'akum Ramadan syahrun mubarak, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Ya, maka kita harus menyambut Ramadan ini dengan gembira, dengan bahagia, ya, dengan tajdidul iman, pembaharuan iman, dan dengan semangat. Dengan semangat, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada ahlul kitab, khudhu ma atainakum biquwwatin wadhkuru ma fihi la'allakum tadhakkarun. Amalkan isi Alkitab ini biquwwatin, ay bijiddin wajtihad wastimrar, dengan kesungguhan, dengan tekad yang besar, dengan semangat. Maka begitu juga kita, ya. Dengan semangat. Siapa Nabi Yahya diperintahkan, ya yaqudul kitab bi quwwatin ay bi jiddin wa ijtihadin wa istimrarin. Wahai Yahya, amalkan si Alkitab itu dengan kesungguhan, dengan penuh perjuangan, dengan keseriusan, dengan semangat. Nah, begitu kita juga harus gembira, bahagia memasuki Ramadan, dan kita yakin Ramadan ini adalah fadl wa rahmah minallah, karunia dan rahmat dari Allah. Kita yakin Ramadan ini adalah ziyadatun fil iman, peningkatan iman. Maka kita harus punya tekad untuk menjalani Ramadan itu dengan kesungguhan, dengan semangat, dengan perjuangan, dengan penuh keikhlasan. Kita baca dari sebelumnya, ada satu hal menyambut Ramadan itu seperti yang lain-lainnya, supaya kita bisa semangat beribadah di bulan Ramadan dengan berbagai amalan dan ibadah. Itu kita mesti memasuki Ramadan itu dengan taubat, dengan bertaubat dari dosa-dosa dan kesalahan kita. Karena yang membuat kita ini malas, ya, kebalikan dari tadi, ya, akhdhul kitabi biquwwatin, itu adalah apa? Kaslan, malas. Kebalikan dari semangat dan penuh kesungguhan itu adalah malas. Apa penyebabnya?
Apa penyebab kemalasan dalam beribadah? Dosa. Allah kasih tahu di dalam surat Alam Nashrah, ya kan? Wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahraka, dan kami gugurkan dosa-dosa darimu wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membuat berat punggungmu. Jadi yang bikin malas itu dosa, para jamaah sekalian. Dan dosa itu disikapi dengan taubat, dengan istighfar. Maka kalau kita ingin punya semangat beribadah selama Ramadan, kita sebelum masuk Ramadan itu perbanyak taubat, perbanyak istighfar, ya. Kalau lagi makan sahur jangan lupa perbanyak istighfar. Kan ayatnya gitu, ya. Bukan perbanyak menunya, perbanyak istighfarnya. Wabil asharihum yastaghfirun. Ahlul jannah itu ketika di dunia, di waktu-waktu sahar, waktu orang makan sahur, mereka yastaghfirun, mereka banyak beristighfar. Mereka banyak beristighfar. Dalam surah Al-Imran apa? Wal mustaghfirina bil ashar. Mereka-mereka yang beristighfar di waktu-waktu sahur. Kita baca penjelasan Ibnul Qayyim rahimahullah dari kitab Zadul Ma'ad. Sangat bagus. Beliau rahimahullah mengatakan faslun fi hadihi sallallahu alaihi wasallam fi siyam. Ini adalah sebuah pasal yang menjelaskan petunjuk Nabi, bimbingan Nabi SAW dalam berpuasa. Lamma kana al-maqsudu minas siyam, karena tujuan, sasaran, target daripada berpuasa adalah habsan nafs anis syahawat, mengekang nafsu dari syahwat-syahwatnya, dari selera-seleranya. Wa fitamaha anil ma'lufati, menyapih nafsu dari kebiasaan-kebiasaan sehari-harinya. Jazakumullah khairan. Wa ta'dila quwwatiha syahwaniyah, serta menyeimbangkan kekuatan syahwatnya. Jadi ini kata beliau, sasaran target dari berpuasa itu mengekang hawa nafsu dari bebas menyalurkan syahwatnya, menyalurkan selera dan keinginannya, bahkan menyapihnya dari syahwat-syahwat yang menjadi kebiasaan nafsunya, serta memulihkan kembali kekuatan syahwatnya, diseimbangkan. Untuk apa? Nafsu itu harus dikekang dan harus diseimbangkan dan harus disapih dari syahwat dan seleranya serta kebiasaannya. Untuk apa? Litasta'idda, supaya nafsu itu memiliki kesiapan, litalabi ma fihi ghayatu sa'adatiha wa na'imiha, supaya dia memiliki kesiapan untuk mengejar apa yang menjadi puncak kebahagiaan dan kesenangannya yang abadi, yaitu surga. Ternyata puasa itu adalah media untuk apa? Meningkatkan, ya, meningkatkan kekuatan kita dalam mengejar surga. Waliqabuli ma tazku bihi mimma fihi hayatuhal abadiyah, supaya nafsu kita memiliki kesiapan untuk menerima hal-hal yang akan mensucikannya dalam kehidupan abadi nanti di surga.
Wa yuksirul ju'u wad-dhama'u min hiddatiha wa sawratiha. Kok pakai puasa mengekang nafsu itu? Ya karena lapar dan dahaga itu akan yuksiru min hiddatiha wa sawratiha. Ya, akan menundukkan keganasan nafsu kita. Wa yudzakiruha bihalil akbadil jai'ah minal masakin. Lapar dan dahaga yang didapatkan ketika puasa itu selain akan menundukkan keganasan nafsu kita, dia juga akan mengingatkan nafsu kita kepada penderitaan lapar yang ditanggung oleh orang-orang miskin. Nah, ini makna-makna yang ada terkandung di dalam syariat puasa. Ternyata tidak hanya sekedar sebuah amalan rutinitas, ya. Makanya kita iki ora apa ya, ora nyambung banget gitu, ora benang merah banget gitu ya. Puasa kemudian bukber mewah-mewah, dikontenin, ditonton wong pirang-pirang gitu ya. Orang-orang miskin yang kuatnya itu pulsa, bisa kuatnya nebeng wifi orang, bisa ngelihat juga gitu, kita kok ora cocok sama tujuan puasa, sama maksud disyariatkannya puasa gitu. Wa tadhiqu majari syaitani minal abdi, jalan mengalirnya setan dalam diri seseorang itu akan menyempit bitadyiqi majari ta'ami wasyarab, dengan menyempitnya jalur aliran makanan dan minuman dalam tubuh kita. Karena yang mendorong nafsu kita untuk selalu memperturutkan syahwatnya, seleranya, sampai bahkan ada yang menjadikan syahwatnya itu sebagai ilahnya. Afara'aita man ittakhadha ilahu hawahu. Itu ada dua sumbernya. Satu setan, ya. Yang kedua adalah keburukan jiwa kita sendiri. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya karena memang kita ketika di dunia ini oleh Allah Subhanahu wa taala ditakdirkan memiliki sifat fajir dan sifat takwa. Nah, sifat fajir ini juga menjadi pemantik, menjadi bahan bakar nafsu itu untuk mempertuhankan seleranya, memperturutkan setiap seleranya. Nah, dua sumber ini, dua sumber nafsu ini, ya, ditekan, diperlemah, dipersempit melalui puasa. Melalui puasa. Wa tahbisu kuwal a'dha an istirsaliha li hukmi tabi'ati fi ma yadurruha fi ma'ashiha wa ma'adiha. Lapar dan dahaga itu akan mengekang kekuatan fisik kita untuk bebas berbuat sesuai dengan tabiatnya, kebiasaannya, yang itu membahayakan dia dalam kehidupannya di dunia maupun di akhirat.
Kekuatan fisik kita ini kalau dibebaskan, dibiarkan berbuat mengikuti hukum tabi'ah, mengikuti hukum alamnya, itu akan merugikan kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Wa yusakkinu kulla 'udwin minha wa kulla quwwatin an jimahihi. Puasa itu akan menjadikan setiap anggota badan kita menjadi sakinah, menjadi tenang, tentram. Wa kulla quwwatin an jimahiha. Puasa akan menundukkan setiap kekuatan dari jimah, keliarannya. Jadi setiap kita karena tadi oleh Allah SWT diilhamkan kepadanya sifat fajir dan sifat takwa. Sifat fajir ini barakallahu fikum, kata Ibnul Qayyim, kalau dibebaskan sebebas-bebasnya mengikuti hukum tabi'ah, mengikuti hukum tabiat dia akan liar. Dia akan liar. Maka untuk menundukkannya itu adalah dengan puasa, dengan lapar dan dahaga. Watul jamu bilijamihi fahuwa lijamul muttaqin. Jadi puasa itu merupakan tali kekangnya orang-orang yang bertakwa. Lijam itu kalau di kuda itu ya, besi yang dipasang di kanan kiri mulutnya itu kemudian disambung dengan tali kekang. Ya, tali kekang. Puasa itu adalah tali kekang milik orang-orang yang bertakwa. Wa junnatul muharibin. Puasa itu adalah junnah, perisainya al-muharibin, orang-orang yang berperang, berjihad melawan nafsunya. Sebagaimana sabda Nabi, as-saumu junnah. Puasa itu adalah perisai. Ya, oleh karenanya Nabi SAW sabdakan, man shoma yauman fi sabilillah ba'adahu Allah wajahu anin nari sabiina kharifah. Siapa yang berpuasa fi sabilillah satu hari saja akan dijauhkan dari neraka selama 70 tahun. Perisai puasa. Wariyadatul abrar wal muqarribin. Wariyadatul abrar wal muqarrabin. Puasa itu adalah riyadhahnya. Ya. Riyadhah itu adalah rutinitas. Tuh. Bahasa olahraga. Olahraganya para al-abrar, orang-orang beriman, orang-orang yang banyak berbuat kebajikan. Olahraganya al-abrar wal muqarrabin, orang-orang yang banyak berbuat kebajikan dan banyak berbuat pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa li rabbil alamin min baini sa'iril a'mal. Dan puasa itu hanya khusus untuk Allah Subhanahu wa ta'ala dibandingkan semua amal. Ini maknanya ya ada dua, khusus hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maknanya ada dua puasa itu. Satu, yang mengetahui besarnya pahala puasa itu hanya Allah. Sebagaimana dalam hadis itu, kullu amali ibni adam lahu
kullu hasanatin bi asyri amsalihha ila 700 dhifin. Kan? Illa saum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Setiap amalan manusia saya kasih tahu pahalanya. Satu amal kebaikan di pahalanya 10 kali lipat dan seterusnya sampai 700 kali lipat. Kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi, hanya aku yang tahu berapa banyak pahala buat orang yang berpuasa. Ya, oleh karena dalam firman-Nya innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ini orang puasa dalam ayat ini disebut sabirun, orang yang sabar. Allah akan memenuhi pahala bagi orang yang berpuasa bighairi hisab, tanpa ada yang mengetahui berapa banyaknya kecuali Allah, tanpa bisa dihitung-hitung. Makna yang kedua, puasa itu lillah, ya ikhlas. Orang itu melakukan puasa semata-mata lillah. Fa inna shaim la yaf'alu syai'an. Orang puasa itu kan meninggalkan, bukan melakukan. Orang puasa itu enggak melakukan apa-apa. Orang puasa itu meninggalkan makan, meninggalkan kan, ya Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi mengatakan apa? Yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Dia meninggalkan makan, minum atau yang semakna dengannya dan syahwatnya hanya karena aku. Jadi orang puasa itu kata beliau la yaf'alu syai'an, enggak melakukan apa-apa. Ini puasa beneran ini berarti ya. Puasa kita kan kalau puasa kita kan melakukan sesuatu. Tidur dari pagi sampai zuhur, bangun sholat, tidur lagi sampai sore, melakukan sesuatu. Kata beliau puasa itu shaim la yaf'alu syai'an. Orang puasa itu enggak melakukan apa-apa. Wa inna ma yatruku syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli ma'budihi. Ia hanya meninggalkan syahwatnya, makanannya, minumannya semata-mata hanya karena Allah yang dia ibadahi. Fahuwa tarku mahbubatin nafs wa taladzuzatiha itharan li mahabbatillahi wa mardhatihi. Artinya orang puasa itu meninggalkan hal-hal yang disuka oleh nafsunya, meninggalkan hal-hal yang menjadi selera kesenangan nafsunya itharon, demi memprioritaskan cinta Allah dan ridhonya. Itu orang puasa. Wahwa sirrun. Nah, sekarang diterangkan kalau puasa itu benar-benar lillah. Wahwa sirrun bainal abdi wa rabbih. Puasa itu adalah rahasia antara orang yang berpuasa dengan Allah Subhanahu wa taala. La yattali'u alaihi siwah. Enggak ada yang mengetahui kecuali Allah. Enggak ada yang tahu dia ini benar-benar puasa atau enggak kecuali Allah. Wal ibad qad yattali'una minhu ala tarkil mufattirat dhahirah. Orang lain itu mungkin dia mengetahui dari orang yang berpuasa itu zahirnya meninggalkan pembatal-pembatal yang zahir, yang nampak, yang terlihat. Wa amma kaunuhu taraka ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli ma'budihi fahuwa amrun la yattali'u alaihi bashar. Sedangkan niatnya dia puasa itu semata-mata meninggalkan makan, minum dan syahwatnya hanya karena Allah. Hanya Allah yang tahu. Manusia nggak bisa mengetahuinya. Seandainya ya sholat zuhur jamaah di sini Ramadan ya itu bilang puasa semua. Ya, kalau ada yang makan di sini ketahuan. Nggak ada yang makan puasa. Tapi kalau dia pulang sampai rumah rano wong ngumpet nang kamar lampune pateni njur mangan, nggak ono sing weruh kan? Nggak ada yang tahu. Tapi kenapa orang puasa nggak ada yang melakukan itu? Orang puasa kan nggak ada yang melakukan kayak gitu ya.
Nah, kecuali anak kecil poso beduk ya kan. Wah, orang puasa kan gak ada yang melakukan kayak gitu. Di hadapan orang-orang dia puasa, memperlihatkan puasa. Tapi begitu di tempat yang sendirian, hanya Allah yang lihat, dia makan. Orang puasa gak ada yang melakukan kayak gitu. Kenapa? Lillah. Lillah. Karena benar-benar dia puasa itu lillah. Wadzalika haqiqatus shaum, itulah hakikat berpuasa. Makna hakiki dibalik tampilan kita berpuasa. Walissaumi ta'thirun ajibun fi hifdzil jawarihidz zahirah wal quwal batinah. Puasa itu memiliki pengaruh yang sangat bagus dalam menjaga fisik lahir kita dan kekuatan batin kita. Wa himyatiha 'anit takhlitil jalibi laha al mawadal fasidat allati idza stawlat 'alaiha afsadatha. Puasa itu menjaga, memiliki pengaruh manfaat yang sangat bagus dalam menjaga fisik dan batin kita dari at-takhlid. Ya. Takhlid itu apa? Ya, dari noda-noda yang mengotori fisik dan batin kita. Al-jalib laha, yang akan mengundang al-mawadal fasidah, unsur yang merusak. Allati dastaulat 'alaiha, yang apabila unsur-unsur yang merusak yang dipanggil oleh noda-noda yang mencampuri batin kita dan fisik kita itu sudah dominan dalam diri kita, afsadatha, maka itu akan merusak fisik dan batin kita. Ada noda-noda yang mengotori ya organ kita dan batin kita, dan noda-noda itu dibersihkan dengan berpuasa. Wastifraghil mawadir radi'ah al-mani'ah laha min sihhatiha. Puasa memiliki keistimewaan, ya, khasiat yang sangat bagus dalam istifragh, mengosongkan al-mawad ar-radi'ah, unsur-unsur yang buruk, yang rendahan, yang hina, al-mani alamin sihatiha, yang akan menghalangi organ dan batin kita dari kesehatan. Ibnul Qayyim itu kan bukan ulama sembarangan ya. Beliau ulama yang dikenal juga memiliki kepakaran dalam bidang pengobatan. Ya, baca itu Zadul Ma'ad di jilid yang keempat ya. Di jilid yang keempat. Beliau secara khusus di situ menulis tentang tib an-nabawi. Ya, pengobatan ala Nabi. Bagaimana beliau menjelaskan ya teori kedokteran, kemudian obat-obatan dan sebagainya. Kemudian khasiat dari beberapa bahan herbal dalam pengobatan, itu Ibnu Qayyim. Ya. Saya tidak paham Ibnu Taimiyah itu dulu mengajari murid-muridnya itu bagaimana gitu. Ya. Karena ada teman Ibnu Qayyim yang juga murid Ibnu Taimiyah, namanya Ibnu Muflih Al-Hambali. Beliau juga menulis kitab namanya Adabus Syar'iyah, mirip dengan Zadul Ma'ad. Adabus Syar'iyah.
Di jilid 3 ada juga bab khusus tentang pengobatan. Itu juga detail. Tentang kesehatan itu juga detail. Saya pernah mencoba mempraktekkan sendiri. Waktu itu kena mata ikan ya, yang di kaki itu. Dan cari di Zadul Ma'ad, ketemu obatnya di situ, disebutkan pakai bawang putih dihaluskan dengan garam, kemudian dibalurkan di bagian ya mata ikan itu. 1 malam, besoknya sembuh, Masya Allah. Dan berulang kali saya beberapa sakit. Jadi beliau ketika berbicara tentang kesehatan di sini bukan bicara pakai hayalan. Nah, memang beliau pakarnya. Kalau beliau mengatakan puasa memiliki khasiat yang ajib dalam menjaga kekuatan batin dan organ fisik kita, melindunginya dari berbagai noda-noda yang akan mengundang berbagai zat-zat yang merusak kalau sampai mendominasi fisik, organ dan batin kita. Demikian juga puasa itu istifrog. Istifrog itu istilah pengobatan. Istifrog itu pengobatan. Bekam itu istifrog, fasdu itu istifrog. Ya, dipaksa muntah itu istifrog. Orang keracunan dipaksa muntah. Istifrog. Ya. Memuntahkan mawat radiah almaniah laha min syatiha. Puasa itu akan memuntahkan bahan-bahan kandungan-kandungan yang buruk, yang rusak dalam organ kita, yang itu menghalangi kesehatan organ kita. Subhanallah. Fasaumu yahfadhu 'alal qalbi wal jawarih sihhatiha. Jadi kesimpulannya, puasa itu menjaga kesehatan hati, menjaga kesehatan organ fisik kita. Wa yu'idu, bukan hanya menjaga kesehatannya, yu'idu ilaiha mastalabbathu minha aidis syahawat, mengembalikan kepada organ dan batin kita apa yang telah dirampas oleh tangan-tangan syahwat. Ya, syahwat itu ketika diperturutkan tanpa ada kendali, itu kan merusak. Ya, dia akan merampas kesehatan kita, merampas kekuatan kita, merampas masa muda kita, ya, merampas kesegaran jasmani kita, merampas kecerdasan otak kita. Syahwat itu, ya, syahwat-syahwat apabila diperturutkan, apa-apa yang dirampas oleh syahwat-syahwat tadi itu dikembalikan kepada organ dan batin kita melalui puasa. Melalui puasa. Subhanallah. Fahuwa min akbaril auni 'alat taqwa. Jadi puasa itu merupakan media terbesar yang akan membantu kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala, la'allakum tattaqun. Ya. Niscaya, la'alla itu kalau di dalam firman Allah dan sabda Rasulnya itu artinya wajib, pasti, artinya pasti. La'alla itu, kalau ketemu la'alla dalam Al-Quran atau dalam hadis Nabi SAW, itu artinya pasti. Artinya kalau kalian berpuasa, pasti kalian bertakwa. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian berpuasa, kalian pasti bertakwa. La'allakum tattaqun.
Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam saumu junnah. Nabi SAW bersabda, puasa itu adalah perisai. Wa amara man istaddat alaihi syahwatun nikah wala qudrata lahu alaihi bisyam wa ja'alahu wija hadhi syahwah. Bahkan Nabi perintahkan ya anak muda yang ya terserang syahwat nikah yang sangat besar tetapi belum mampu untuk menanggung beban pernikahan nafkah, maka Nabi perintahkan kepadanya untuk berpuasa. Puasa itu akan menjadi apa? Wija. Wija itu pengkebiran. Puasa itu akan mengebiri syahwat nikahnya yang membara itu tadi, ya, yang bergejolak itu tadi, ya. Wal maksud, intinya anna masalihas shaum lamma kanat masyhudatan bil uqulis salimah wal fitaril mustaqimah syara'ahu Allahu li ibadihi rahmatan bihim wa ihsanan ilaihim wa himyatan lahum wa junnatan. Ya. Karena puasa itu memiliki maslahat-maslahat, memiliki dampak-dampak positif yang bisa disaksikan oleh akal yang waras, fitrah yang normal, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mensyariatkannya untuk kita sebagai rahmat dari Allah untuk kita, sebagai ihsan, karunia, kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita, wa himyatan lahum wa junnatan, sebagai perisai dan sebagai pelindung bagi kita. Nah, makanya kita tadi mesti apa? Fal yafrahu, mesti gembira, bahagia. Ya, kita beri bisyarah, ucapan selamat kepada sesama kaum muslimin memasuki bulan Ramadan dengan doa-doa. Kemudian kata beliau faslun, wa kana min hadihi sallallahu alaihi wasallam fi syahri Ramadan al-iktharu min anwa'il ibadat. Dan di antara bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan itu beliau memperbanyak ibadah, memperbanyak beraneka ragam ibadah. Ibadah khusus di bulan Ramadan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu ya berpuasa. Karena itu yang wajib. Ya. Di sana ada ibadah-ibadah yang lain di bulan Ramadan itu, beraneka ragam ibadah. Nah, di antara bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan itu al-iktsaru min anwa'il ibadat, memperbanyak beraneka ragam ibadah. Fakana Jibril alaihi salatu wasallam yudarisul Quran fi Ramadan. Malaikat Jibril alaihi salam bermudarasah, ya, mengecek kembali bacaan Al-Quran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan. Mudarasah itu Nabi membaca, malaikat Jibril mendengarkan. Ya, ketika turun wahyu, malaikat Jibril membaca, Nabi diperintahkan untuk mendengarkan dengan seksama, bahkan menggerak-gerakkan mulutnya untuk menirukan saja nggak boleh. Sebagaimana dalam surat Al-Qiyamah itu, la tuharrik bihi lisanaka litajal, suruh mendengarkan. Kita Quran fastami'u lahu wa ansitu, suruh mendengarkan. Ketika Ramadan mudarasah gantian, Nabi yang membaca, malaikat Jibril yang mendengarkan. Wa kana idza laqiyahu Jibril ajwada bil khair minar rihil mursalah. Ketika Jibril datang itu, maka Nabi SAW sangat-sangat dermawan di bulan Ramadan itu, melebihi kedermawanan angin yang berhembus. Angin yang berhembus itu kan dermawan banget ya, gratis kan. Wa kana ajwadan nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Beliau itu adalah manusia paling dermawan, dan paling dermawannya beliau itu adalah di bulan Ramadan.
Yukthiru fihi minas shadaqah wal ihsan wa tilawatil qur'ani was salat wa dzikr wal i'tikaf. Di bulan Ramadan itu beliau memperbanyak sedekah, memperbanyak membantu orang, memperbanyak baca Al-Qur'an, salat sunnah, zikir, i'tikaf. Ya. Makan sahur, beliau mengatakan apa kepada para sahabatnya? Halummu ila ghidha'il mubarak. Mari-mari makan sahur bareng, ini makanan berkah. Makanya Zaid bin Thabit mengatakan tasaharna ma'a Rasulullah SAW tsumma qumna ila shalah. Kami makan sahur bareng dengan Rasulullah SAW. Makan sahur bareng-bareng jamaah. Buka puasa juga begitu. Ya, berjamaah. Sampai Nabi SAW memotivasi. Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajri ghaira annahu la yanqusu min ajri syai'an. Orang yang memberi hidangan buka puasa kepada orang berpuasa mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun. Disemangati oleh Nabi SAW. Aman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Perbanyak baca Al-Quran, perbanyak sholat sunnah, perbanyak zikir, perbanyak itikaf. Ya. Makanya para ulama itu khilaf. Ketika tarawih di bulan Ramadan itu yang afdol yang mana? Yang rokaatnya sedikit tapi panjang bacaannya, atau yang banyak rokaatnya tetapi ya seimbang bacaannya? Syekhul Islam merojehkan apa? Ya, kalau rokaatnya diperpendek, disedikitkan, maka afdolnya diperpanjang surat yang dibaca. Kalau diperpendek surat-surat yang dibaca, maka afdolnya diperbanyak rakaatnya. Wa kana yakhussu Ramadan minal ibadah bima la yakhussu ghairahu minasyuhur bihi. Di bulan Ramadan itu Nabi mengkhususkan sejumlah bentuk ibadah yang tidak beliau khususkan di bulan-bulan di luar Ramadan. Contohnya apa? Itikaf. Contohnya itikaf. Beliau itikafnya di bulan Ramadan terus, kecuali qadha sekali pernah di luar Ramadan, mengqadha itikaf Ramadan. Hatta innahu kana la yuwasil fihi ahyanan la yuwaffira sa'ati lailihi wa nahari 'alal ibadah. Sampai kadang-kadang Nabi itu puasanya wisol, ngebleng kalau orang Jawa bilang. Waktu maghrib nggak buka puasa, disambung. Nggak buka puasa sampai sahur, nggak sahur, lanjut puasa besok, lanjut lagi malamnya sampai besok. Ya. Demi memenuhi hari dan malamnya itu dengan ibadah di bulan Ramadan. Wa kana yanha an ashabahu 'anil wisal. Tapi beliau melarang para sahabatnya untuk mengikuti beliau wisal seperti itu, ngebleng seperti itu. Ya. Kata beliau, man arada an yuwasil faliwasil ila sahar. Kalau ada yang ingin puasanya wisol, nggak buka puasa, silakan, tapi sampai waktu sahur saja. Ya. Ini barakallahu fikum, ya, bimbingan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, di bulan Ramadan memperbanyak beraneka ragam ibadah, yang berbanyak beraneka ragam ibadah. Ya, jadi sudah diterangkan oleh Ibnu Qayyim maksud disyariatkannya puasa, ya, sasaran target disyariatkannya puasa. Kemudian diterangkan bagaimana Rasulullah SAW mengisi bulan Ramadan itu dengan beraneka ragam ibadah. Wallahu a'lam. Mungkin itu yang bisa kita baca di kesempatan ini. InsyaAllah kita lanjutkan di pertemuan yang lain, di pembahasan-pembahasan yang lainnya, ya. Kita biasanya membahas akidah, ya. InsyaAllah kita dibahas di kesempatan lain. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu ala Muhammadin wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin wa jazakumullahu khairan. Silakan adzan, kalau ada pertanyaan nanti kita jawab setelah adzan, ya. Adzan dulu, silakan.
Allah.